Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi pertemuan 11 yaitu pengakuan pendapatan. Perkenalkan, nama saya Zulfa Aulia Nurul Putri, NPM 155. Lalu ada rekan saya Natalia Sumule, NPM 131, Novita Restuwidanti, NPM 137, dan Nabila Salsa Putri Faradiba, NPM 138. Di sini kami akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama adalah pengakuan pendapatan sebelum penyerahan barang atau pelaksanaan jasa. Yang kedua ada pengakuan pendapatan setelah penyerahan barang atau pelaksanaan jasa. Dan ketiga adalah metode-metode pengakuan akuntansi sebelum pengakuan pendapatan. Oke, masuk materi yang pertama, yaitu adalah pengakuan pendapatan sebelum penyerahan barang atau pelaksanaan jasa. Yang pertama adalah pengakuan pendapatan sebelum penyerahan barang atau pelaksanaan jasa. Jadi, sebagian besar perusahaan itu mengakui pendapatan pada titik penjualan, karena pada titik penjualan resiko dan imbalan kepemilikan dialihkan dan harga tukar diketahui. Namun dalam keadaan tertentu, pendapatan itu dapat dilaporkan sebelum penyerahan barang atau penyelesaian suatu kontrak. Biasanya hal ini terjadi apabila jasa relatif, yaitu dari 1 tahun. Ada 2 metode pengakuan pendapatan sebelum penyerahan barang atau pelaksanaan jasa. Yang pertama itu metode persentase penyelesaian atau percentage of completion method. Yang kedua ada metode pemulihan biaya atau cost recovery atau zero profit method. Ada konsep persentase penyelesaian. Konsep persentase penyelesaian ini apa sih? Itu tuh dengan metode ini perusahaan mengakumulasi biaya konstruksi ditambah laba bruto yang diperoleh sampai saat ini dalam akun persediaan atau pembangunan dalam proses, dan mengakumulasi penagihan kemajuan dalam akun kontrak persediaan atau penagihan untuk pembangunan dalam proses. Jadi untuk menerapkan metode persentase penyelesaian ini tuh kita harus memiliki dasar atau standar untuk mengukur kemajuan menuju penyelesaian pada tanggal interim tertentu. Lalu ada pengukuran persentase penyelesaian. Tujuan dari semua metode ini apa sih? Yaitu adalah untuk mengukur tingkat kemajuan dalam biaya, unit, atau nilai tambah. Jadi ini tuh kita mengukur tingkat kemajuan atau peningkatan biaya unit atau nilai tambah. Tahap penyelesaian kontrak dapat ditentukan dengan berbagai cara. Salah satu ukuran pemasukan yang lebih terkenal yang digunakan untuk menggunakan kemajuan penyelesaian adalah metode cost to cost, yaitu metode yang sering digunakan atau yang lebih terkenal. Itu tuh ada beberapa rumusnya. Yang pertama untuk persentase penyelesaian, biaya yang terjadi hingga saat ini dibagi estimasi terbaru untuk biaya total. Lalu persentase penyelesaian tadi dikali perkiraan pendapatan total atau laba bruto itu sama dengan pendapatan atau laba bruto yang akan diakui hingga saat ini. Lalu ada pendapatan atau laba bruto yang akan diakui pada tanggal tertentu dikurangi pendapatan atau nilai laba bruto yang akan diakui pada periode sebelumnya, itu ada sama dengan nilai pendapatan periode saat ini atau laba bruto. Lalu ada akuntansi untuk kontrak pembangunan jangka panjang. Kontrak jangka panjang merupakan contoh nyata pengakuan pendapatan sebelum penyerahan barang atau pelaksanaan jasa yang menggunakan metode persentase penyelesaian. Jadi ini ada ilustrasinya, contoh metode persentase penyelesaian. Asumsikan bahwa Hard Hat Construction Company terikat kontrak untuk membangun jembatan senilai 4.500.000 dengan estimasi biaya 4 juta. Kontrak tersebut akan dimulai pada bulan Juli 2010 dan jembatan akan selesai pada bulan Oktober 2012. Data berikut berkaitan dengan periode konstruksi atau perhatikan bahwa pada akhir tahun 2011 Hard Hat merevisi perkiraan biaya total dari 4 juta menjadi 4.050.000. Lalu ada tambahan informasi, bisa dilihat dari tabel-tabel berikut. Ada biaya hingga saat ini dari 2010, 2011, 2012, lalu perkiraan biaya hingga penyelesaian, kemajuan penagihan tahun berjalan, serta kas yang diperoleh selama tahun berjalan. Jadi perhitungannya itu misal di tahun 2010 nilai kontraknya 4.500.000.
dikurangi perkiraan biaya yang ada di informasi tambahan di atas. Jadi perkiraan total biayanya itu 500 dari 4.500.000 dikurangin 1 juta dikurangin 3 juta. Lalu ada perkiraan laba brutonya itu 25%. Nah, persentase penyelesaiannya itu dari 4 juta dikali 25%. Makanya itu jadinya 1 juta. Lalu 4 juta 4.500.000 dikurangi 500 hasilnya 4 juta. Ini yang 1 juta itu dari 4 juta dikali 25%. Lalu di tahun 2011-nya juga sama. Nilai kontraknya 4.500.000. Lalu dikurangin biaya-biayanya. Lalu perkiraan total biayanya itu 450 dari 4.500.000 dikurangin 4.050.000. Lalu perkiraan laba brutonya 72%. 72% berarti 4.050.000 dikali 72% jadinya 2.916.000. Lalu 4.500.000 dikurangin 450.000 hasilnya 4.050.000. Sama perhitungannya di tahun 2012 itu perhitungannya sama. Berikutnya ada jurnal-jurnal untuk mencatat konstruksi dalam proses. Di tahun 2010 itu 1 juta, material, kas, utang, dan sebagainya dikredit 1 juta. Lalu untuk mencatat perkembangan penagihan piutang usaha 900.000 terhadap penagihan pada konstruksi dalam proses 900.000. Untuk mencatat penagihan kas di debit 750.000, lalu piutang usaha dikredit 750.000. Itu tuh 1 juta tuh dari yang perhitungan sebelumnya ya. Terus 900.000 itu dari kemajuan penagihan tahun berjalan. 750.000 itu dari kas yang diperoleh selama tahun berjalan. Sama halnya nanti di tahun 2011 dan juga 2012. Penyajian laporan keuangan presentasi penyelesaian. Untuk menghindari double counting akun persediaan, selama kontrak perusahaan melaporkan selisih akun konstruksi dalam proses di dalam laporan keuangan. Jika selisih tersebut di posisi debit, maka dilaporkan sebagai aset lancar. Jika selisih tersebut di posisi kredit, maka dilaporkan sebagai liabilitas jangka pendek. Dalam hal ini, Hardad melaporkan aset lancar dari selisih tersebut sebagai kelebihan biaya dan laba diakui dari tagihan laporan posisi keuangan. Berikut contoh perhitungan pada tahun 2010. Pendapatan kontrak diakui sampai saat ini 4 juta dikali 4 juta dibagi 1 juta itu $1.125. Lalu tagihan sampai saat ini pendapatan belum ditagih, tapi tagihan sampai saat ini $900.000, pendapatan belum ditagihkan $225.000, itu dari $1.125.000 dikurangin $900. Bisa dilihat ya itu di dalam di dalam laporan keuangan Hardad Construction Company. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerugian untuk kontrak jangka panjang. Yang pertama, ada kerugian di suatu periode di dalam kontrak yang menguntungkan. Kondisi ini timbul apabila selama konstruksi terdapat kenaikan yang signifikan dalam estimasi total biaya kontrak, tetapi kenaikan tersebut tidak menghilangkan semua laba kontrak. Jadi, peningkatan biaya yang diperkirakan memerlukan penyesuaian laba kotor yang diakui periode sebelumnya pada periode sekarang. Yang kedua, ada kerugian pada kontrak yang merugikan. Estimasi biaya pada akhir periode berjalan mungkin menunjukkan bahwa kerugian akan terjadi ketika seluruh kontrak berakhir. Jadi, perusahaan harus mengakui keseluruhan perkiraan kerugian pada periode sekarang. Seperti yang teman saya jelaskan sebelumnya, dalam kontrak jangka panjang ini terdapat dua metode. Yang pertama ada metode persentase penyelesaian, yang kedua ada metode pemulihan. Untuk kerugian di suatu periode di dalam kontrak yang menguntungkan ini hanya terjadi di metode persentase penyelesaian. Sementara kerugian pada kontrak yang merugikan ini bisa terdapat di kedua metode tersebut. Masuk ke contoh kasus yang pertama, yaitu kerugian di suatu periode di dalam kontrak yang menguntungkan. Digambarkan dengan melanjutkan contoh proyek jembatan Hardad Construction Company, diasumsikan pada tanggal 31 Desember 2011, Hardad mengestimasi biaya untuk menyelesaikan kontrak jembatan sejumlah $1.468.962. Bukan $1.134.000, dengan asumsi bahwa semua data lainnya sama seperti sebelumnya. Jadi teman-teman semua bisa lihat data-data yang telah dilampirkan di slide ke-8.
Untuk menghitung kerugiannya, yang pertama kita harus menghitung perkiraan biaya totalnya sendiri dengan cara menjumlahkan biaya sampai saat ini dan estimasi biaya untuk menyelesaikan yang telah direvisi. Dan hasil perkiraan biaya totalnya itu adalah sebesar $4.384.962. Kemudian setelah menghitung perkiraan biaya total, selanjutnya kita menghitung presentasi selesai dengan cara $2.916.000 dibagi $4.384.962. Hasilnya adalah 66,5%. Kemudian kerugiannya itu sendiri didapatkan dari selisih pendapatan yang diakui pada tahun 2011 dengan biaya yang dikeluarkan pada tahun 2011. Pendapatan yang diakui pada tahun 2011 ini didapatkan dari $4.500.000 dikali 66,5% dikurangi $1.125.000. Nah, jadi kerugian yang diakui pada 2011 ini adalah $48.500. Setelah diketahui kerugiannya itu berapa, baru kita jurnal. Dengan jurnalnya, beban konstruksi sebesar $1.916.000 pada konstruksi dalam proses rugi sebesar $48.500 dan pendapatan dari kontrak jangka panjang sebesar $1.867.500. Masuk ke contoh kasus yang kedua, yaitu kerugian pada kontrak yang merugikan. Diasumsikan pada tanggal 31 Desember 2011, Haddad Construction Company mengestimasikan biaya untuk menyelesaikan kontrak jembatan sebesar $1.640.250, bukan $1.134.000. Untuk menghitung kerugiannya, kita terlebih dahulu menghitung pendapatan yang diakui pada tahun 2011 dan estimasi biaya total yang direvisi. Pendapatan diakui pada tahun 2011 itu sebesar $1.755.000 didapatkan dari pendapatan diakui sampai saat ini dikurangi pendapatan diakui sebelum tahun 2011. Pendapatan diakui sampai saat ini sebesar $2.880.000 ini didapat dari harga kontrak dikali dengan persentase penyelesaian. Untuk menghitung persentase penyelesaiannya sendiri, ada di bawah, yaitu $2.916.000 dibagi $4.556.250. Setelah kita ketahui pendapatan diakuinya berapa, selanjutnya kita menghitung estimasi biaya total yang direvisi. Menghitungnya dengan cara biaya sampai saat ini ditambah dengan estimasi biaya untuk menyelesaikan kontrak. Jadi estimasi biaya totalnya adalah sebesar $4.556.250. Untuk estimasi kerugiannya sendiri, ini $56.250 didapat dari harga kontrak sebesar $4.550.000 dikurangi estimasi biaya total revisi sebesar $4.556.250. Masih dengan contoh kasus yang sama, sekarang kita menghitung biaya konstruksinya. Biaya konstruksi didapatkan dari penjumlahan antara pendapatan yang diakui pada tahun 2011 dengan total kerugian yang diakui pada tahun 2011. Pendapatan yang diakui pada tahun 2019-nya itu didapatkan dari perhitungan yang kita lakukan sebelumnya. Kemudian total kerugian yang diakui pada tahun 2011 didapatkan dari pembalikan laba bruto tahun 2010 ditambah dengan total estimasi kerugian atas kontrak, yaitu yang sebesar $56.250. $56.250 ini didapatkan juga dari perhitungan sebelumnya. Sementara pembalikan laba bruto tahun 2010 sebesar $125.000 didapatkan dari data yang ada di slide 11. Setelah diketahui biaya konstruksi yang dibebankan pada tahun 2011-nya berapa, di sini sebesar $1.936.250, baru kita melakukan penjurnalan. Karena kerugian pada kontrak yang merugikan terdapat di kedua metode yang telah dijelaskan sebelumnya, maka di sini ada dua jurnal menurut metodenya masing-masing. Yang pertama, menurut metode persentase penyelesaian. Jurnalnya adalah biaya konstruksi sebesar $1.936.250 di debit,
Kemudian ada konstruksi dalam proses rugi sebesar $181.250 di kredit, dan pendapatan dari kontrak jangka panjang sebesar $1.755.000 di kredit. Yang kedua, menurut metode pemulihan biaya, yang pertama ada beban konstruksi sebesar $1.916.000 debit pada pendapatan dari kontrak jangka panjang sebesar $1.916.000. Yang kedua, ada kerugian dari kontrak jangka panjang pada konstruksi dalam proses rugi, masing-masing sebesar $56.250. Selanjutnya, ada pengungkapan di laporan keuangan. Kontraktor konstruksi biasanya membuat beberapa pengungkapan yang umumnya dibuat dalam catatan atas laporan keuangan. Kontraktor konstruksi harus mengungkapkan yang pertama, pendapatan yang diakui selama periode dan metode yang digunakan untuk menentukan pendapatan kontrak dan tingkat penyelesaian. Yang kedua, untuk kontrak yang sedang berlangsung, perusahaan harus mengungkapkan jumlah agregat biaya yang dibebankan dan laba bersih yang diakui, jumlah uang muka, dan jumlah retention. Masuk ke submateri yang kedua, yaitu pengakuan pendapatan setelah penyerahan barang atau pelaksanaan jasa. Dalam pengakuan pendapatan setelah penyerahan barang atau pelaksanaan jasa, terdapat beberapa metode. Yang pertama, ada metode penjualan cicilan. Metode penjualan cicilan atau installment sales method mengakui laba dalam periode-periode diterimanya hasil penagihan dan bukan dalam periode penjualan. Metode ini juga dibenarkan atas dasar bahwa bila tidak ada pendekatan yang layak untuk mengestimasi tingkat ketertagihan, maka pendapatan tidak boleh diakui sampai kas berhasil ditagih. Kemudian ada akseptabilitas metode penjualan cicilan. Penggunaan metode cicilan untuk pengakuan pendapatan sangat berfluktuasi. Pada suatu saat, metode ini digunakan secara luas dan diterima untuk bertransaksi penjualan cicilan. Ketika transaksi penjualan cicilan meningkat, penerimaan dan penerapan metode cicilan sebaliknya menurun. Akhirnya, APB menyimpulkan bahwa kecuali dalam situasi khusus, metode cicilan untuk mengakui pendapatan tidak dapat diterima. Dasar pemikiran dan sikap ini adalah karena metode akuntansi cicilan tidak mengakui laba sampai kas tertagih, sehingga metode ini tidak sesuai dengan konsep akuntansi akrual. Sebaliknya, metode cicilan seringkali dibenarkan dengan alasan bahwa resiko tidak tertagihnya piutang usaha mungkin begitu besar, sehingga penjualan itu sendiri bukan merupakan bukti yang cukup agar terjadi pengakuan. Prosedur untuk menangguhkan pendapatan dan harga pokok penjualan barang dagang. Prosedur ini biasa digunakan untuk penyerahan barang menggunakan metode penjualan cicilan. Prosedur ini mempunyai pengaruh yang sama persis seperti menangguhkan penjualan maupun harga pokok penjualan, namun hanya menggunakan satu akun, yaitu laba kotor. Karena dalam metode penjualan cicilan, pengakuan laba ditangguhkan sampai periode tertagihnya kas. Langkah-langkah yang digunakan untuk menangguhkan laba kotor sebagai berikut. Pertama, selama tahun berjalan, catat penjualan dan harga pokok penjualan dengan cara seperti biasa. Lalu catat akun-akun khusus yang akan dijelaskan nanti, dan hitung tingkat laba kotor atas transaksi penjualan cicilan. Kedua, pada akhir tahun, terapkan tingkat laba kotor itu ke penagihan kas dari penjualan cicilan untuk mendapatkan laba kotor yang direalisasi. Yang ketiga, laba kotor yang belum direalisasi harus ditangguhkan sampai tahun berikutnya. Di sini ada ilustrasi untuk prosedur menangguhkan pendapatan dan harga pokok penjualan barang dagang. Data ini berisi penjualan cicilan, harga pokok penjualan cicilan, laba kotor, tingkat laba kotor atas penjualan, penerimaan kas untuk tahun 2007, 2008, dan 2009. Ini seperti langkah pertama yang saya jelaskan tadi. Kita harus mencatat penjualan dan HPP dengan cara seperti biasa, yaitu penjualan cicilan dikurangi harga pokok penjualan cicilan sama dengan laba kotor. Nah, untuk menentukan tingkat laba kotor atas penjualan tersebut, yaitu dengan cara laba kotor yang diperoleh dibagi dengan penjualan cicilan.
yaitu seperti 50.000 dibagi 200.000 dikali 100% sama dengan 25%. Sehingga kita tahu tingkat laba kotor atas penjualan setiap tahun itu berapa. Ya, selanjutnya ini adalah jurnal atas data sebelumnya, khususnya untuk tahun 2007. Pertama, kita mencatat penjualan cicilan di tahun 2007 dengan mendebet piutang usaha cicilan dan mengkredit penjualan cicilan sebesar 200.000. Lalu kita mencatat kas yang tertagih dari piutang cicilan. Di slide sebelumnya kan kita ketahui kalau penerimaan kas pada tahun 2007 itu sebesar 60.000 dan dicatat dengan akun kas pada piutang usaha cicilan 2007 sebesar 60.000. Lalu kita mencatat HPP cicilan, yaitu HPP cicilan pada persediaan sebesar 150.000. Kemudian mencatat penjualan cicilan, kemudian mencatat penutupan penjualan cicilan dan HPP cicilan tahun berjalan, yaitu dengan mendebet penjualan cicilan 2007 sebesar 200.000 dan mengkredit akun HPP penjualan cicilan sebesar 150.000 serta laba kotor yang ditangguhkan pada tahun 2007 sebesar 50.000. Seperti di data sebelumnya ya. Lalu kita memindahkan laba kotor yang ditangguhkan menjadi laba yang direalisasi melalui penagihan kas. Nah, kan tadi kita menerima kas itu sebesar 60.000. Dan kita udah tahu kan tingkat laba kotor atas penjualan tahun 2007 itu berapa? Yaitu 25%. Nah, sehingga kita perlu mencatat laba yang telah direalisasi atau terrealisasi lah. Ya, itu dengan cara mengalihkan kas yang diterima dengan tingkat laba kotor. Yaitu 60.000 dikali 25%. Yaitu $15.000 kan, dengan jurnal laba kotor yang ditangguhkan 2007 pada laba kotor yang direalisasi atas penjualan cicilan sebesar 15.000. Nah, langkah terakhir itu menutup laba yang direalisasi melalui penagihan, yaitu laba kotor yang direalisasi atas penjualan cicilan pada ikhtisar laba rugi sebesar 15.000. Nah, maksudnya itu tuh di sini kita udah gitu dong sih. Ya, nanti lu cut ya Jul, gue malas ngulang lagi soalnya. Ya, sekarang perhitungan laba kotor yang direalisasi dan yang ditangguhkan untuk tahun 2007. Kan kita tahu bahwa tingkat laba kotornya itu sebesar 25%. Dan kas yang dapat tertagih dari penjualan tahun 2007 itu sebesar 60.000. Maka laba kotor yang terrealisasi yaitu 60.000 dikali 25%, yaitu sebesar 15.000. Nah, laba kotor yang ditangguhkan itu sebesar 35.000. Ini diperoleh dari laba kotor 2007 yaitu 50.000 dikurangi dengan laba kotor yang direalisasi yaitu 15.000. Maka laba kotor yang ditangguhkan sebesar 35.000. Nah, sekarang jurnal untuk data tahun 2008. Sebenarnya sama aja dengan jurnal sebelumnya, hanya akan terdapat penambahan akun yang masih terkait dengan penjualan tahun 2007. Hal ini wajar aja mengingat penjualan cicilan itu pembayarannya secara berangsur-angsur. Jadi perbedaannya itu pada pencatatan kas yang tertagih, pencatatan untuk menutup penjualan cicilan dan HPP, dan pencatatan untuk laba kotor yang ditangguhkan dan menutup laba yang direalisasi. Nah, pencatatan kas yang tertagih dari piutang cicilan itu untuk
di tahun 2008 itu ada penambahan yaitu piutang usaha cicilan 2007. Karena ceritanya si perusahaan menerima pembayaran cicilan penjualan 2007 itu di 2008 sebesar 100.000. Jadi pencatatannya kas sebesar 200.000 pada piutang usaha cicilan 2007 sebesar 100.000 dan piutang usaha cicilan 2008 sebesar 100.000. Nah, nominal ini tuh kalian bisa lihat ya di data awal yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu untuk pencatatan memindahkan laba kotor yang ditangguhkan. Nah, itu sama aja, cuma ada penambahan tahun 2007-nya. Karena ceritanya kan setiap menerima kas kita tuh harus mencatat laba kotor yang sudah terrealisasi. Jadi ceritanya kan si 2007 ini menerima laba kotor 100.000. Nah, kita sudah mengetahui kan tingkat labanya itu 25%, tinggal dikali tuh. Maka laba kotor yang ditangguhkan untuk 2007 sebesar 25.000. Nah, laba kotor yang ditangguhkan untuk 2008 kurang lebih sama aja caranya. Dan di sini kebetulan angkanya sama ya, 100.000. Dan tingkat laba untuk 2008 itu 24%. Nah, 100.000 dikali 24% itu sama dengan 24.000. Maka laba kotor yang direalisasi atas penjualan cicilan sebesar 49.000. Nah, sekarang adalah pencatatan untuk menutup laba yang direalisasi melalui penagihan. Jadi, jurnalnya adalah laba kotor yang direalisasi atas penjualan cicilan pada ikhtisar laba rugi sebesar 49.000 berdasarkan perhitungan sebelumnya ya teman-teman. Yang atasnya 49.000 ya. Perhitungan laba kotor yang direalisasi dan ditangguhkan untuk tahun 2008. Nah, penjualan tahun berjalan atau tahun 2008-nya. Tingkat laba kotor tahun 2008 itu sebesar 24%. Bisa dilihat dari data yang awal. Terus kas yang tertagih dari penjualan tahun 2008 itu sebesar 100.000. Laba kotor yang direalisasi sebesar 24.000. Nominal ini diperoleh dari kas yang tertagih penjualan 2008 dikali dengan tingkat laba kotornya yaitu 100.000 dikali 24%. Maka laba kotor yang ditangguhkan itu sebesar 36.000. Angka ini diperoleh dari laba kotor 2008 dikurangi laba kotor yang direalisasi 2008 yaitu 60.000 dikurangi 24.000, maka laba kotor yang ditangguhkan yaitu 36.000. Penjualan tahun sebelumnya. Tingkat laba kotor untuk 2007 kan 25%. Kas yang tertagih dari penjualan 2007 pada tahun 2008 yaitu sebesar 100.000. Laba kotor yang terrealisasi yaitu 100.000 dikali 25%. Maka laba kotor yang terrealisasi yaitu sebesar 25.000. Nah, sekarang total laba kotor yang direalisasi pada 2008 yaitu 49.000. Nah, nominal ini diperoleh dari laba kotor yang direalisasi atas penagihan penjualan 2007 sebesar 25.000 dan laba kotor yang direalisasi dari penagihan penjualan tahun 2008 yaitu 24.000 sehingga totalnya 49.000. Di bawah ini kan adalah perhitungan laba direalisasi dan ditangguhkan untuk tahun 2009. Sebenarnya sebelum ini harus ada penjurnalan dulu ya guys. Cuman untuk mempersingkat penjelasan karena berhubung jurnalnya itu sama aja dengan yang sebelumnya. Jadi kita langsung aja ke perhitungannya. Nah, total laba kotor yang dikumpulkan atau direalisasi akan sebesar 64.000. Seperti yang ditunjukkan oleh perhitungan ini.
Penjualan tahun berjalan. Tingkat laba kotor tahun berjalan 2009 itu sebesar 30%. Itu bisa dilihat dari data yang awal. Terus kas yang terketagih dari penjualan tahun 2009 itu sebesar 80.000. Itu juga ada di data awal ya guys. Nah, laba kotor yang direalisasi pada tahun 2009 itu sebesar 24.000. Hasil dari 80.000 dikali 30%. Nah, maka laba kotor yang ditangguhkan itu hasil pengurangan dari laba kotor 2009 yaitu 72.000 dikurangi dengan laba kotor yang direalisasi penjualan 2009 yaitu sebesar 24.000, maka hasilnya adalah 48.000. Nah, sekarang perhitungan penjualan tahun sebelumnya. Yang pertama itu penjualan 2007. Tingkat laba kotor 2007 kan kita tahu yaitu 25%. Nah, kas yang tertagih untuk penjualan 2007 di tahun 2009 itu sebesar 40.000, itu ada di data awal. Nah, maka laba kotor yang terrealisasi atas penjualan 2007 itu sebesar 10.000 didapat dari 40.000 dikali 25%. Sekarang penjualan 2008. Tingkat laba kotor untuk tahun 2008 itu kan sebesar 24%. Nah, kas yang tertagih untuk penjualan 2008 di tahun 2009 itu sebesar 125.000, itu ada di data awal. Nah, maka laba kotor yang terrealisasi atas penjualan 2008 ini di tahun 2009 yaitu sebesar 30.000. Nominal ini didapat dari 125.000 dikali 24%. Maka total laba kotor yang direalisasi pada 2009 yaitu 64.000. Ini merupakan jumlah dari total laba kotor yang direalisasi untuk penjualan 2007 yaitu 10.000, 2008 30.000 dan 2009 sebesar 24.000. Maka laba kotor yang direalisasi pada 2009 sebesar 64.000. Singkatnya, konsep dasar yang harus kalian pahami mengenai akuntansi penjualan cicilan yaitu pertama, bagaimana menghitung presentasi laba kotor yang layak. Kedua, bagaimana mencatat penjualan cicilan, biaya penjualan cicilan, dan laba kotor yang ditangguhkan. Ketiga, bagaimana menghitung laba kotor yang direalisasi atas piutang penjualan cicilan. Dan keempat, bagaimana saldo laba kotor yang ditangguhkan pada akhir tahun terjadi karena penerapan tingkat laba kotor pada piutang usaha cicilan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang masalah tambahan dalam akuntansi penjualan cicilan. Selain perhitungan laba kotor yang direalisasi dan ditangguhkan saat ini, ada masalah lain yang dihadapi dalam akuntansi untuk transaksi penjualan cicilan. Masalah-masalah ini berkaitan dengan yang pertama, ada bunga atas kontrak cicilan. Karena penagihan piutang cicilan tersebar selama periode yang panjang, maka sudah menjadi kebiasaan untuk membebankan bunga kepada pembeli atas saldo yang belum dibayar. Penjual dan pembeli menyusun suatu schedule pembayaran yang sama besarnya yang terdiri dari bunga dan pokok pinjaman. Setiap pembayaran yang berurutan itu terdiri atas bunga yang jumlahnya semakin kecil dan angsuran pokok pinjaman yang jumlahnya semakin besar. Bunga harus dipertanggungjawabkan secara terpisah dari laba kotor yang diakui atas penagihan penjualan cicilan selama periode berjalan. Bunga itu diakui sebagai pendapatan bunga pada saat kas diterima. Yang kedua, ada piutang tak tertagih. Masalah piutang ragu-ragu atau piutang usaha yang tidak tertagih agak berbeda bagi perusahaan yang menjual atas dasar cicilan karena adanya aspek kepemilikan kembali yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian penjualan.
Aspek ini memberi perusahaan penjual suatu kesempatan untuk mengganti semua piutang yang tak tertagih melalui kepemilikan kembali dan penjualan kembali barang yang dimiliki kembali itu. Jika pengalaman perusahaan menunjukkan bahwa kepemilikan kembali tidak sebagai pegangan menutup saldo yang tidak tertagih, maka perusahaan sebaiknya mencadangkan kerugian semacam itu melalui pembebanan ke suatu akun beban khusus atau piutang tak tertagih seperti yang dilakukan untuk penjualan kredit lainnya. Yang ketiga, ada gagal membayar dan kepemilikan kembali. Tergantung pada syarat-syarat kontrak penjual dan kebijakan bagian kredit. Penjual bisa memiliki kembali barang dagang yang telah terjual menurut perjanjian cicilan jika pembeli gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Barang dagang yang dimiliki kembali itu mungkin harus diperbaiki oleh penjual sebelum ditawarkan untuk dijual. Barang itu bisa dijual kembali secara tunai atau dengan pembayaran cicilan. Lalu ada akuntansi untuk kepemilikan kembali, mengakui bahwa piutang usaha cicilan yang terkait tidak dapat ditagih sehingga harus dihapuskan. Bersama dengan piutang usaha itu, laba kotor yang ditangguhkan yang sudah dihitung harus dipindahkan dari wuku besar. Selanjutnya ada metode pemulihan biaya atau perolehan kembali harga pokok. Menurut metode pemulihan biaya atau cost recovery method, tidak ada laba yang diakui sampai pembayaran kas oleh pembeli melebihi harga pokok barang dagang yang dijual oleh penjual. Sesudah semua biaya dipulihkan penjual, setiap tambahan kas yang tertagih dimasukkan dalam laba. Laporan laba rugi penjual untuk periode penjualan melaporkan pendapatan, harga pokok penjualan, dan laba kotor baik jumlah yang diakui selama periode berjalan maupun jumlah yang ditangguhkan. Laba kotor yang ditangguhkan dikurangkan dari piutang terkait, dikurangi penagihan, dan di dalam neraca. Laporan laba rugi selanjutnya akan melaporkan laba kotor sebagai pos pendapatan terpisah apabila diakui pada saat dihasilkan. Untuk mengilustrasikan metode pemulihan biaya, asumsikan bahwa pada awal tahun 2007, Femina Manufacturing menjual persediaan barang dagang dengan harga pokok $25.000 pada Hilo Company seharga $36.000. Hilo akan melakukan pembayaran sebesar $18.000 pada tahun 2007, $12.000 pada tahun 2008, dan $6.000 pada tahun 2009. Jika metode pemulihan biaya diterapkan pada transaksi penjualan ini dan Hilo Company menggunakan pembayaran sesuai jadwal, maka penagihan kas, pendapatan, harga pokok, dan laba kotor diakui sebagai berikut. Pada tahun 2007, kas yang tertagih sebesar $18.000, pendapatan sebesar $36.000, HPP sebesar $25.000. Laba kotor yang ditangguhkan sebesar $11.000 yang didapat dari $36.000 dikurangin $25.000. Dan saldo laba kotor yang ditangguhkan pada akhir periode tahun 2007 sebesar $11.000. Harga pokok yang belum terpulihkan pada akhir tahun 2007 sebesar $7.000 yang didapat dari HPP sebesar $25.000 dikurangin kas yang tertagih tahun 2007 sebesar $18.000. Selanjutnya, pada tahun 2008, kas yang tertagih sebesar $12.000, laba kotor yang ditangguhkan sebesar $11.000, laba kotor yang diakui sebesar $5.000, dan saldo laba kotor yang ditangguhkan pada akhir periode 2008 sebesar $6.000 yang didapat dari $11.000 dikurangin dengan $5.000. Nah, di sini $5.000 itu didapat dari kas yang tertagih sebesar $12.000 dikurangin harga pokok yang belum terpulihkan pada akhir tahun 2007 sebesar $7.000. Nah, $5.000 ini adalah kelebihan kas yang diterima dalam tahun 2008 di atas harga pokok yang belum terpulihkan.
Selanjutnya, tahun 2009, kas yang tertagih sebesar $6.000, laba kotor yang ditangguhkan sebesar $6.000, dan laba kotor yang diakui sebesar $6.000. Menurut metode pembelian biaya, Femina Manufacturing ini melaporkan total pendapatan dan harga pokok penjualan dalam periode penjualan, sama seperti menurut metode penjualan cicilan. Tapi tidak seperti metode penjualan cicilan yang mengakui laba ketika kasus tertagih. Femina Manufacturing mengakui laba menurut metode pemulihan biaya hanya apabila penagihan kas melebihi total harga pokok penjualan. Selanjutnya ada metode simpanan. Dalam beberapa kasus, kas diterima dari pembeli sebelum pengalihan barang atau properti. Dalam kasus seperti ini, penjual belum melaksanakan kontrak dan tidak memiliki klaim terhadap pembeli. Di sini tidak terdapat pengalihan risiko dan imbalan kepemilikan yang memadai agar suatu penjualan dapat dicatat. Metode akuntansi untuk transaksi yang belum selesai ini adalah metode simpanan atau deposit method. Menurut metode simpanan, penjual melaporkan kas yang diterima dari pembeli sebagai uang tanggungan atas kontrak dan mengklasifikasikannya sebagai kewajiban dalam simpanan yang dapat dikembalikan atau uang muka pelanggan di neraca. Lalu ada metode kas atau cash method. Metode kas artinya perusahaan hanya mengakui pendapatan bila kas atas penyerahan barang atau jasa sudah diterima. Dalam konsep metode kas, hak untuk menagih menjadi hal yang kurang penting. Maka dari itu, dalam metode kas ini muncul adanya metode penghapusan piutang secara langsung dan tidak langsung. Penggunaan metode kas akan mencerminkan posisi yang sebenarnya karena pendapatan diakui pada saat diterimanya kas. Di samping itu, penggunaan metode kas juga dapat menurunkan perhitungan pendapatan bank karena adanya pengakuan pendapatan sampai diterimanya uang kas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode-metode pengakuan akuntansi sebelum pengakuan pendapatan. Yang pertama ada metode deposit umum. Dalam beberapa situasi, kas diterima sebelum penyerahan atau pengalihan properti dan dicatat sebagai simpanan karena transaksi penjualan tersebut belum selesai. Cara ini disebut metode simpanan atau deposit method. Menurut metode ini, penjualan melaporkan kas yang diterima dari pembeli sebagai uang tanggungan atas kontrak dan mengklasifikasikannya dalam neraca. Selain itu, penjual juga mencatat beban penyusutan sebagai biaya periode untuk properti tersebut. Metode ini tidak ada pendapatan atau laba yang harus diakui sampai penjualan selesai. Pada saat itu, akun simpanan ditutup dan salah satu metode pengakuan pendapatan di atas diterapkan. Yang kedua ada metode deposit industri hak monopoli. Penerapan khusus dari metode deposit dapat dijumpai pada industri-industri hak monopoli atau franchising industri. Penjualan hak monopoli meliputi bermacam-macam jasa, produk, dan atau aktiva pabrik tersebut. Termasuk yang pertama adalah hak tak berwujud untuk memakai merek atau nama dagang. Yang kedua ada aktiva tetap yang dimiliki oleh franchiser. Yang ketiga adalah jasa-jasa sebelum pembukaan seperti membantu mengatur tempat usaha yang menyenangkan atau strategis, membangun gedung, dan melatih para pegawai. Yang keempat ada pelayanan jasa, produk, dan proses yang terus-menerus sejak operasi dilaksanakan. Masalah-masalah yang umumnya timbul pada pengakuan pendapatan untuk hak monopoli khusus yaitu uang pembayaran pertama atau initial fee. Biasanya franchiser membebankan suatu jumlah yang cukup besar bagi hak untuk menggunakan hak monopoli nama dan untuk memberikan jasa-jasa sebelum pembukaan. Ada kalanya uang pembayaran pertama ini segera dibayar tunai. Tapi pada umumnya pembayaran itu disertai dengan wesel jangka panjang.